Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik tetap sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, yaitu persamaan trigonometri. Ya, soalnya seperti ini. Himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X dikurang 3 sin X sama dengan akar 3 untuk 0 kurang sama dengan X. X lebih kecil daripada 360 derajat adalah, ya, pertama bentuk dari ini kita ubah dulu menjadi bentuk cos. Ya, nah rumus yang kita pakai adalah apabila ada bentuk A cos X ditambah dengan B sin X, nah ini boleh kita rubah menjadi K cos X dikurang alfa. Nah, berarti di sini A-nya, ini B-nya, ya, A-nya akar 3, B-nya min akar 3. Nah, untuk mencari K-nya, cara mencari K adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu. Nah, kita langsung aja terapkan A-nya adalah akar 3, berarti ini jadinya akar 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2, ya, B nya min 3. Nah, ini kita hitung jadinya akar 3 ditambah 9 jadinya akar 12. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 2 akar 3. Nah, selanjutnya untuk menghitung alfanya kita gunakan rumus tangan alfa sama dengan koefisien sin X di depan dari sin X nya ini, ya, koefisien sin X berarti ini, ya, B, ya, B dibagi dengan A koefisien cos. Nah, kita masukkan yaitu min 3 dibagi dengan akar 3. Nah, ini disederhanakan, dirasionalkan jadi min 3 akar 3 per 3. Nah, ini sama dengan min akar 3. Nah, dia negatif. Nah, perhatikan bahwa koefisien sinnya, koefisien sin itu adalah ini, ya, negatif. Sedangkan koefisien cos itu positif. Nah, oke, kita anggap sinnya negatif, cosnya positif. Nah, berarti adanya di kuadran berapa? Sinnya negatif, cosnya positif. Berarti adanya di kuadran 4. Ya, betul, kuadran 4. Nah, berarti sudut alfanya adalah 360 derajat. Ya, dikurangi dengan arkos tangan, gitu, ya. Tangan inverse. Tangan inverse dari harga mutlak min akar 3, gitu. Nah, sama dengan 360 derajat min tangan inverse akar 3. Nah, tangan apa yang hasilnya akar 3, adik-adik? Ingat, tangan 60 itu sama aja dengan akar 3. Ya, akar 3. Oke, maka ini tangan inverse dari akar 3 adalah 60 derajat. Nah, berarti ini 360 derajat dikurang dengan 60 derajat sama dengan 300 derajat. Ya, baik, seperti perkiraan tadi bahwa sudut alfanya berada di kuadran 4 karena sinnya negatif, cosnya positif. Koefisien sinnya negatif, koefisien cosnya positif. Nah, baik. Jadi kita udah mengubah bentuk, ya, bentuk ini menjadi, ya, bentuk persamaannya menjadi K cos X min alfa sama dengan akar 3. Kita masukkan K-nya yaitu 2 akar 3 cos X min alfa. Nah, alfanya 300. Ya, sama dengan akar 3. Nah, berarti dari sini dapatlah cos X dikurang 300 sama dengan akar 3 dibagi 2 akar 3. Nah, Fred,
maka dapat setengah. Nah, lalu kita buat cos X dikurang 300 sama dengan cos 60. Ya. Oke, cos 60 itu setengah. Nah, kita lalu terapkan rumus persamaan trigonometri yang seperti ini ya. Jadi adik-adik tentunya sudah tahu rumus yang begini. Cos X sama dengan cos theta misalnya. Maka tetanya sama dengan theta plus K kali 360 derajat. Nah, theta yang lain, sorry ini bukan theta ya, X tapi ya. Nah, ini maksudnya X. Ya, X. Nah, X yang lain adalah min theta plus K kali 360. Nah, ini rumusnya. Ya. Oke, kita terapkan di sini X ini identik dengan X min 300, sedangkan theta ini adalah 60 derajat. Nah, kita terapkan rumus yang pertama, maka yang pertama dapat X min 300 sama dengan 60 plus K kali 360 derajat. Ya, maka X nya sama dengan, pindahkan ke kanan, 360 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. X sama dengan min theta plus K kali 360 derajat. Ya, berarti ini ya, X min 300. Ya, derajat sama dengan min 60 ya, min theta. Min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Ya, 300 pindahkan ke kanan, berarti ini jadi 300 kurang 60, berarti 240 derajat. Plus K kali 360 derajat. Nah, K-nya itu apa? K-nya merupakan bilangan bulat, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, nilai K kita pilih sehingga nilai X nanti hasilnya antara 360 dan 0 ya. 0-nya termasuk ya. Nah, baik, ayo kita cek. Kita sekarang bikin tabel beberapa kemungkinannya. K, ini X1, ini X2. Ya, oke. Nah, seandainya kita pilih K-nya 0, ya, K-nya 0 ya, ini 0. 0 kali 360 itu 0. Nah, maka X-nya akan bernilai, X1-nya bernilai 360 derajat. Nah, tentu saja ini tidak masuk dalam interval. Nah, nanti ini tidak dipakai hasilnya. Nah, kalau K-nya 0 di sini, maka nilai X ini adalah 240 derajat. 240 derajat ya, karena ini bernilai 0. Nah, ini tentu saja dipakai karena X-nya berada di antara 0 dan 360. Nah, kalau K-nya 1, nah ini kalau 1 berarti ini nilainya 360. 360 tambah 360 itu 720. Melebihi batas interval X-nya. Maka ini tidak perlu kita tulis. Ya, kalau ini juga begitu. Kalau K-nya 1, maka ini akan melebihi 360. Tidak perlu ditulis. Ya, sekarang K-nya min 1. Nah, kalau ini min 1, berarti ini jadi min 360. Min 360 ditambah dengan 300, dia akan menjadi 0. Nah, 0 masih memungkinkan, masih boleh karena ada tanda sama dengan. Nah, kalau ini negatif, min 360 ditambah dengan 240, hasil keseluruhannya adalah negatif. Nah, berada di luar interval ini, maka ini tidak perlu ditulis. Nah, kita tidak perlu menguji dengan 2 karena sudah pasti jauh dari yang diharapkan. Begitu juga tidak perlu menguji dengan min 2. Nah, berarti himpunan penyelesaian untuk persoalan ini adalah 0 derajat dan 240 derajat. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai kasus yang seperti ini. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe.
aktifkan lonceng notifikasi, dan share video kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.